Itu dia. Mas Aidil, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Semoga teman-teman Baik di ya. sana juga kabar baik ya. Baik sekali, baik banget karena sekarang aku mau minta sarannya Mas Aidil. Aku kan anaknya Gimana galau tuh? banget nih. Galau kenapa? Galau banget Mas, kan teman-teman aku juga banyak banget yang udah S1, terus udah gitu kayak dia lanjutin S2 atau kerja dulu ya. Yang Nah. mana nih pilihan yang paling wise? Itu Tapi dia. kalau menurut Mas Aidil sendiri, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan setelah S1 ini? Nah. Betul, lanjut S2 Oke. atau cari kerja, iya. Oke. Gini. Buat teman-teman sekalian, salam kenal dulu secara singkat. Saya Dulu Caksono. Saya juga saat ini seorang dosen. Yang jadi dosennya juga kecemplung ternyata teman-teman. Oh, nggak sengaja? Jadi dosennya betul. Jadi saya dosen komunikasi dan juga bisnis digital dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Saya juga praktisi di bidang komunikasi, juga konsultan dan advisor di perusahaan nasional dan juga multinasional. Jadi gini, saat jadi dosen ketemu dengan banyak juga teman-teman mahasiswa dan juga mahasiswi yang sekarang malah kita nyebut generasinya udah cukup beda nih ya sama kita ya. Sama kita yang dulunya mungkin punya telepon rumah atau coret-coret pakai tip X di wartel gitu. Di eranya mereka ternyata punya lebih banyak pilihan. Iya. Punya lebih banyak pilihan, tapi itu nggak kelihatan. Jadi apa sih yang harus dilakukan sebenarnya kalau ternyata teman-teman di sini masih ada yang keluarganya S1 atau bahkan yang sedang mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan, alangkah baiknya jangan cuma disuruh kuliah. Oke. Karena ternyata terjebak di dalam kelas aja itu yang cukup membahayakan. Gap kebutuhan antara industri dan juga hal yang dimiliki atau bahkan lulusan dari universitas ternyata tuh masih gede banget. Lulusan-lulusan universitas ternyata masih menempati posisi yang cukup tinggi sebagai penghasil pengangguran yang paling banyak. Oh, wow, oke. Oh gitu, jadi pengangguran tuh sebenarnya pada banyak yang berpendidikan, faktanya? Sebenarnya iya. Wow. Berarti kan ada skill set yang kurang tuh. Iya. Ada skill set yang ternyata juga nggak diisi dari pihak universitas sebenarnya. Nah, hal ini nggak bisa juga teman-teman semua salahin ke universitasnya. Saya pribadi lebih menyarankan kepada teman-teman, ayo dong kita punya inisiatif di mana aktivitasnya nggak hanya cenderung kuliah pulang aja, tapi coba untuk bangun kesukaan-kesukaannya terhadap hal-hal yang bahkan tadinya tuh nggak kepikiran. Ada banyak di antara teman-teman sekalian yang mungkin mengecilkan mimpinya. Dulu ingat nggak, kalau ditanya cita-cita saat masih kecil, itu tuh kayak lantang aja diomongin. Iya, saya mau jadi dokter. Iya, saya mau jadi direktur. Iya, saya mau jadi insinyur dan sebagainya. Tapi semakin dewasa, ternyata teman-teman semakin realistis buat ngucapin hal itu. Jadi agak kayaknya enggak deh gitu. Lu dulu mau jadi apa Mas pas kecil Mas? Saya pas kecil mau jadi Power Ranger. Oke, gue suka. Serius. Itu masih realistis Mas, tetap semangat. Masih banyak Serius. penjahat di sana, Godzilla bentar lagi bangkit. Betul, itu dia. Dan akhirnya saat memang mulai dewasa, saya tuh sempat lupa bahwa dulu tuh pengen banget jadi Power Ranger. Oke. Kayak ada rasa takut, bener nggak sih ini kalau memang ternyata pilihan yang saya ambil ini akan bikin hidup saya baik-baik aja, kan banyak yang mikirin itu ya ternyata ya. Apakah ternyata dengan jurusan yang saya ambil ini fokusnya saya bisa ngebantu orang-orang sekitar saya atau bahkan terutama keluarga dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang memang mungkin masih mengenyam bangku perkuliahan, saran saya jangan hanya kuliah aja. Itu pun menjadi salah satu tugas utama di kelasnya saya. Jadi saya termasuk dosen yang cukup nakal, teman-teman. Bagaimana mahasiswa dan mahasiswa saya wajibkan untuk cabut kuliah sebenarnya. Dengan satu alasan yang tadi, bagaimana mereka harus eksplorasi hal-hal lain yang nggak hanya dari sisi perkuliahan. Pertanyaan lainnya adalah, kayak tadi kan tuh ada pertanyaan, aduh, kayaknya gue cuma S1 aja, problem nggak sih? Yang sebenarnya mau S1. Gue worry ya, karena adik gue lebih tinggi semua pendidikannya. Iya. Gini. Saya bisa bilang bahwa nggak ada yang salah selagi tahu mau kemana arahnya. Baik. Nggak ada yang salah selagi tahu mau kemana arahnya. Ada banyak di antara teman-teman semua, saya pribadi awalnya ngambil S2 karena gelisah saat memang S1 itu cukup aktif di luar, terus udah lulus tuh kayak kebingungan. Ini bener nggak sih kemarin kuliahnya S1, abis itu iseng ngambil S2, sesederhana itu aja. Tapi saat memang udah ngambil S2, saya juga jadi mikir, perlu nggak ya S3-nya? Nah, ini kembali ke tujuan atau bahkan goals-nya masing-masing. Buat teman-teman sekalian, alangkah baiknya, bijaknya, untuk dari tadi berani eksplorasi,
Sampai tahu nih relasi-relasinya tuh kemana aja, bisa tahu kira-kira tujuannya nanti mau kemana. Tujuan ini nggak hanya tentang materi ya kawan-kawan ya. Teman-teman sekalian tuh berbicara tentang bahagia dalam karirnya deh, bisa dibilang. Ada yang teman-teman ngerasa kayaknya saya nggak bisa 9 to 5. Kayaknya saya nggak bisa jadi entrepreneur. Nggak masalah. Tapi mohon untuk dipahami bersama bahwa keputusan karirnya itu juga berlandaskan dari tujuan. Nah, tujuan ini ada jangka pendek, jangka panjang. Teman-teman semua juga bisa lihat dari kondisi saat ini. Misal, saya lulus S1 itu sebenarnya pengen bantu keluarga. Oh ya udah, ambil kemungkinannya aja dulu. Ada nggak sih opportunity buat teman-teman semua bekerja misalnya? Kalau memang ada, aduh mas, tapi aku nggak tahu suka apa enggak sama kerjaannya. Kerjain dulu aja, Ferguson. Karena yang dibutuhkan adalah untuk bayar token listrik rumahnya. Betul Ferguson. Bunyi Paham nggak ya. sih maksudnya? Iya. Kadang soalnya kan kadang ada, enggak, gue tuh mau langsung resign aja. Gue tuh kayak nggak suka banget kerja di sini. Ntar dulu. Oh, itu nggak tanggung Ada jawab nggak tuh. opportunity Iya. lainnya? Iya. Ada nggak kesempatan-kesempatan kerja lainnya? Sambil ternyata mengerjakan sesuatu yang menghasilkan, tapi kita nggak tahu itu suka atau enggak, yang penting menghasilkan dulu, nggak apa-apa. Tapi nggak berhenti sampai sana. Lagi-lagi coba untuk menggali karirnya di kesempatan-kesempatan lain. Misal, entah itu ikut workshop misalnya, Iya, iya. teman-teman komunitas misalnya. Investasi awalnya orang yang belum punya duit adalah investasi leher ke atas. Apa tuh maksudnya? Investasi ke isi kepalanya. Oh. Investasi ke banyak hal-hal. Karena gini, ada banyak yang sekarang eranya kan udah makin gak jelas ya. Ada banyak sekali potensi ketidakjelasan kawan-kawan. Iya. Potensi-potensi ketidakjelasan. Nah, yang menjadi jebakan adalah kayaknya gue S1-nya ambil manajemen, S2-nya ngambil manajemen lagi. Apakah salah? Gue rasa enggak. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana ternyata S1-nya misalnya manajemen, S2-nya lu ambil komunikasi. Atau ternyata S1-nya hubungan internasional, S2-nya diambil manajemen bisnis misalnya. Ada titik-titik atau bahkan wawasan-wawasan baru yang akan bikin kita punya inovasi dan juga kreasi yang baru.